Sudah. Baik, tes cek. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sahabat sehat. Kembali lagi pada hari ini kita di podcast Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, di mana pembahasan kita pada hari ini yaitu bertema kenali dan kendalikan hipertensi. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Denny Aditya Warman. Saya sebagai tenaga promosi kesehatan di Puskesmas Karangjati, dan di sebelah saya terdapat dua orang narasumber yang luar biasa juga. Di sebelah kanan saya yang pertama yaitu ada Bu Dr. Niken Dayu, dan mungkin Bu Dokter dulu boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, Bu. Baik, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Niken Anggraini. Saya saat ini bekerja sebagai Kepala Puskesmas Karangjati dan juga Ketua Bidang Humas IT di ID. Baik Ibu, terima kasih perkenalannya. Mungkin yang di depan saya juga ada Ibu Fatmi. Mungkin Ibu Fatmi juga bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmi. Saat ini bekerja sebagai ahli gizi di Puskesmas Karangjati dan juga sebagai anggota Persagi Kota Balikpapan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ada Ibu Dr. Niken dan Ibu Fatmi. Kebetulan kami semua berasal dari Puskesmas Karangjati, jadi seperti itu. Baik, terima kasih Bu sudah memperkenalkan dirinya dan meluangkan waktunya di tengah kesibukannya pada siang hari ini. Baik, pembahasan kita hari ini mungkin sudah umum ya didengar, dan sebagian informasi mungkin sudah banyak bisa didapatkan di media sosial maupun di internet, di mana saja pada keadaan modern saat ini. Mungkin hari ini adalah bentuk dari penyegaran kita sebagai pengingat kita kembali terkait yaitu tentang hipertensi. Apa sih hipertensi? Apakah bisa dikendalikan dan bagaimana pengendaliannya seperti itu? Apa sih hipertensi itu? Secara umum yang kita ketahui yaitu tekanan darah tinggi, di mana tekanan darah sistolik di atas 140 dan tekanan diastolik di atas 90. Itu yang biasanya disebut hipertensi seperti itu. Baik, mungkin kita mulai dari Ibu Niken dulu ya Bu. Bagaimana sih Dok, Dokter Niken aja saya panggil ya. Bagaimana sih Dok mungkin bisa menjelaskan lebih detail terkait apa sih hipertensi itu sendiri dan apa saja gejala yang mungkin bisa kita ketahui apabila seseorang terkena hipertensi. Mungkin dipersilakan Dokter. Ya, baik teman-teman, saya terangkan sedikit ya. Hipertensi itu artinya sudah jelas ya, artinya tekanan darah tinggi. Nah, bagaimana kita bisa tahu, bagaimana kita bisa mengetahui diri kita tekanan darah tinggi? Caranya hanya dengan mengukur menggunakan tensimeter. Biasanya kita pakai, kalau tensimeter yang dijual untuk umum itu tensimeter digital ya. Jadi kalau kita ukur di lengan kita atau baik lengan atas, ada yang model lengan bawah juga, biasanya setelah diukur dipencet tombolnya akan keluar dua angka ya. Ada angka yang atas, ada angka yang bawah. Nah, angka yang atas itu artinya adalah sistolik. Itu adalah suatu tekanan, mewakili tekanan pembuluh darah di mana saat itu jantung sedang berkontraksi atau berdetak. Sedangkan tekanan yang bawah itu adalah tekanan diastolik, itu mewakili tekanan pada pembuluh darah ketika jantung itu bertekanan, jantung itu ada sela di antara detakannya. Itu adalah tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Nah, kapan disebut hipertensi? Itu saat tekanan sistolik lebih dari atau sama dengan 140 dan atau tekanan diastoliknya lebih atau sama dengan 90. Itu baru bisa disebut hipertensi ya. Kalau gejalanya kebanyakan justru tidak bergejala, makanya hipertensi ini sering disebut the silent killer, artinya pembunuh diam-diam ya, karena sering nggak bergejala ya gitu. Makanya kita nggak bisa menuduh seseorang hipertensi hanya dari gejalanya saja, karena sering tidak bergejala ya. Kalaupun ada gejala yang paling umum biasanya pertama sakit kepala ya, kedua kadang mimisan. Kemudian ada juga kadang penglihatannya tuh kabur, kemudian telinganya berdenging, ada suara nging gitu, telinga tanpa sebab yang jelas ya. Kemudian kadang sesak napas, juga kadang juga berdebar-debar, dan kalau parah bisa sampai mual dan muntah. Itu gejala-gejala hipertensi yang umum. Seperti itu. Jadi gejalanya belum tentu misalnya kita sakit kepala pun
dikatakan hipertensi seperti Iya itu. betul, tetap harus diukur, memastikannya harus dengan tensimeter. Itu pun tidak bisa hanya dengan satu pengukuran, biasanya harus diulang 2 kali. Itu baru kita bisa yakin bahwa seseorang disebut hipertensi ya. Baik, seperti itu. Nah, lanjut lagi, Ibu Dokter, mungkin Ibu bisa menjelaskan juga apa sih faktor penyebab hipertensi itu sendiri. Nah, baik. Jadi hipertensi itu 9 dari 10 penderita hipertensi itu penyebabnya tidak diketahui dengan pasti. Jadi belum jelas sebab pastinya hipertensi itu apa. Tapi kita punya faktor-faktor risiko. Artinya orang itu lebih beresiko hipertensi itu pada kondisi apa gitu. Ini ada 2 kelompok besar. Pertama ada faktor risiko yang mudah yang bisa dimodifikasi. Yang kedua adalah faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi ya. Ada 2 jadi. Ya, betul, 2 kelompok besar. Nah, kita mulai dari kelompok yang tidak bisa dimodifikasi, artinya tidak bisa diapa-apakan. Itu sudah faktor risiko ya. Yang pertama adalah umur. Jadi kalau umur sudah di atas 60 tahun, sudah lansia lah, 65 tahun, itu memang sudah berisiko untuk hipertensi karena kondisi pembuluh darahnya sudah kaku. Itu sudah faktor umur tuh nggak bisa diapa-apakan ya. Kita kan nggak bisa mengubah umur ya. Benar Ibu. Ya, kedua adalah jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin ini kalau pada usia muda itu laki-laki tuh 2-3 kali lipat lebih berisiko untuk hipertensi. Tapi pada usia menopause ya, usia tua, itu perempuan justru lebih tinggi karena di perempuan ini ada hormon estrogen ya. Estrogen itu fungsinya salah satunya melindungi kondisi pembuluh darah. Jadi bisa mencegah wanita untuk hipertensi. Tapi saat dia menopause, estrogennya sudah turun. Nah, itu yang menyebabkan justru pada usia menopause wanita justru lebih tinggi resikonya untuk hipertensi. Ternyata risiko untuk perempuan lebih kena itu setelah di menopause-nya, Bu, ya. 2 kali lebih berisiko lagi daripada pria. Iya, betul. Nah, kemudian yang ketiga masih yang tidak dapat dimodifikasi ya, itu adalah faktor keturunan ya, genetik ya. Jadi kalau kita punya orang tua atau saudara yang hipertensi, kita lebih berisiko untuk menderita hipertensi karena kan diturunkan kondisi pembuluh darahnya seperti apa, jantungnya seperti apa, itu kan diturunkan ya, nggak bisa diapa-apakan. Betul. Kemudian, nah itu tadi yang tidak dapat dimodifikasi hanya ada 3 ya, cuma jenis kelamin, umur, sama genetik. Nah, untuk yang bisa dimodifikasi, ini yang pertama sebagian besar adalah berhubungan dengan gaya hidup. Ya, jadi mulai dari sering mengkonsumsi makanan yang tinggi garam atau tinggi natrium ya, tinggi natrium dan tinggi lemak itu lebih beresiko untuk menderita hipertensi. Yang kedua adalah kondisi berat badannya. Kalau dia obesitas ya, berat badan lebih dari normal, itu juga beresiko untuk menderita hipertensi. Kemudian suka minum kopi, alkohol, merokok, itu juga gaya hidup yang bisa meningkatkan resiko hipertensi ya. Itu aja sih yang bisa dimodifikasi. Jadi banyak sekali Bu ya, ada 2 tadi ya faktor risikonya. Yang pertama yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Ya, betul. Oke, kita lanjut lagi untuk mungkin ke Bu Dokter lagi nih kita. Mbak Fatmi, sabar dulu Mbak ya. Komplikasinya Bu, kira-kira terkait kita yang mengalami sakit hipertensi ini seperti apa sih? Apakah membahayakan sekali atau tidak, atau bagaimana, mungkin Ibu bisa menjelaskan? Ya, baik. Jadi kalau kita sudah hipertensi itu tidak boleh dibiarkan ya. Kadang memang kebanyakan tidak bergejala, tapi tidak boleh dibiarkan karena hipertensi bisa menimbulkan komplikasi di jangka panjang, bisa menimbulkan komplikasi penyakit kronis ya. Yang pertama, dia bisa mempengaruhi organ-organ vital kita. Yang pertama adalah jantung. Dia bisa menyebabkan serangan jantung karena kondisi hipertensi, pembuluh darahnya tuh kan tekanannya tinggi tuh. Jadi bisa dinding pembuluh darahnya menjadi kaku. Kalau kita juga ada obesitas, kemudian kadar kolesterol kita tinggi, dinding pembuluh darah yang kaku itu bisa membuntu oleh timbunan-timbunan lemak. Nah, kalau membuntunya di jantung koroner, pembuluh jantung koroner kan kecil sekali ya, sekitar 1 mm mungkin diameternya. Kalau sudah terbuntu, maka ada daerah di jantung yang tidak mendapat aliran darah dan jantungnya bisa berhenti mendadak, yaitu makanya timbul serangan jantung istilahnya pada saat jantung koroner. Kemudian jantungnya sendiri karena dipaksa bekerja lebih keras ya, karena kan pembuluh darahnya sudah kaku tuh, dipaksa kontraksi gitu. Jadi dinding-dinding jantungnya tuh bisa menebal, lama-lama dia akan sulit berkontraksi, akhirnya
akhirnya terjadilah gagal jantung namanya. Ya itu tadi jantung ya. Yang kedua di otak. Jadi kalau pembuluh darahnya otak itu sudah kaku, sudah timbul sumbatan, bisa terjadi namanya stroke ya. Jadi ada pembuntuan pada pembuluh darah otak, mungkin juga pecah pembuluh darah, jadinya ada bagian otak yang mati itu, jadi bisa lumpuh, bisa tidak bisa bicara, seperti itu ya tanda stroke itu ya, kayak gitu ya, bahaya sekali ya. Tadi jantung, kemudian otak itu stroke, kemudian yang ketiga ginjal. Nah, ginjal juga, kalau ginjal sudah tidak dapat aliran darah sehingga dia bisa berhenti bekerjanya atau berkurang kinerjanya, jadinya kita bisa sampai kematian ya, sesak nafas sampai kematian, itu gagal ginjal. Kemudian ada lagi gangguan kognitif, itu artinya gangguan fungsi otak. Jadi kadang orang yang hipertensi itu lebih susah konsentrasi, susah fokus, kemudian susah mengingat sesuatu ya, itu karena gangguan pada otak tersebut. Berarti teman-teman mungkin sahabat di rumah yang mungkin susah mengingat, berarti kemungkinan ada terkena hipertensi ya. Atau suka marah-marah ya, gangguan perilaku itu. Coba ditensi dulu, mungkin ada faktor-faktor lain penyebab gangguan marah-marahnya itu ya gitu. Nah, semua itu kalau ada gangguan jantung, stroke, kemudian gagal ginjal, itu nantinya akan berujung pada kematian kalau kita tidak terapi hipertensi ini sebaik mungkin ya. Sudah Ibu, sudah dijelaskan ya bagaimana resikonya tadi ya. Jadi jika terkena hipertensi ternyata penyakit-penyakitnya yang kita tahu ya sangat menyeramkan ya, seperti itu Bu ya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu sahabat sehat yang ada di rumah yang lagi menonton live YouTube-nya Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Terima kasih sudah bergabung. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan hingga menunggu sampai akhir nanti, dan juga teman-teman di Instagramnya Puskesmas Karangjati seperti itu. Mungkin nanti teman-teman sambil menyimak sebelum kita lanjut, sambil menyimak dari paparan Ibu Niken, Dokter Niken pertama tadi, dan juga mungkin nanti ada dari Mbak Fatmi, bisa disiapkan mungkin ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa disiapkan seperti itu. Lanjut lagi nih Bu, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana terkait kita mengkonsumsi garam dan sebagainya. Ini apakah misalnya nih saya mengalami hipertensi, apakah salah satu faktor yang dapat dimodifikasi seperti itu Bu? Dan keluarga saya misalnya yang mengalami, apakah saya juga misalnya ada orang tua atau keluarga yang mengalami hipertensi, apakah keturunannya juga beresiko terkena hipertensi seperti itu Ibu? Oh ya, baik. Jadi memang kalau sudah keluarga kena, itu adalah faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi ya. Kita kan nggak bisa milih keluarga ya. Memang nama orang tua sudah hipertensi ya sudah diterima aja. Kita memang ada keturunan hipertensi. Nah, tapi bukan berarti orang tua kita hipertensi kita pasti hipertensi, itu tidak benar ya. Jadi yang diturunkan hanya risikonya, penyakitnya tidak diturunkan, karena hipertensi itu penyakit tidak menular ya, tidak menular di keluarga, nggak menular ya. Cuma yang diturunkan adalah resikonya, kondisi pembuluh darahnya, kondisi jantungnya, seperti itu. Nah, bisakah kalau orang tua kita dua-duanya hipertensi, apakah bisa kita nggak hipertensi? Bisa, asal dari muda kita sudah merubah gaya hidup, bukan merubah ya, dari sudah kita sudah membiasakan gaya hidup sehat ya. Pertama, kita jangan sering-sering konsumsi makanan yang banyak garamnya, jangan goreng-gorengan terus gitu ya, banyak lemak ya. Itu kalau dari muda kita sudah bergaya hidup sehat, sering makan sayur buah tiap hari, gizinya seimbang, kemudian kita menjaga berat badan supaya jangan sampai obesitas ya. Kemudian kita juga tidak merokok, yang jelas jangan sampai merokok ya, karena kita sudah berisiko gitu, merokok, jarang minum kopi. Nah, itu sudah suatu cara gaya hidup sehat untuk mencegah hipertensi ya, insya Allah. Belum tentu juga kita saya hipertensi. Betul, seperti itu, kita sudah rajin olahraga, gaya hidup sehat ya, bisa aja kita tidak hipertensi gitu. Hidup sehat. Untuk itu makanya tadi Ibu kan sebutkan ada konsumsi yang harus kita batasi untuk terhindar dari hipertensi itu sendiri. Baik, ini kita karena sudah terkait dengan kayaknya sepertinya terkait gizi, kita mungkin ke Ibu Fatmi ya. Apa sih Bu, saya kan mengurangi konsumsi garam dan tidak menjadikan garam di meja nih. Apakah saya berarti bisa terhindar dari hipertensi itu sendiri? Ya, baik. Tadi dokter ini kan sudah menjelaskan bahwa hipertensi itu adalah akibat kelebihan garam atau natrium di dalam asupan makanan sehari-hari. Ya, garam natrium itu memang sumber utamanya adalah pada garam dapur. Namun natrium ini juga secara alamiah itu
terdapat di dalam bahan makanan. Dan bahan makanan yang banyak mengandung natrium adalah bahan makanan yang berasal dari hewani, ya, seperti daging, ikan, ya, ayam, kemudian telur. Makanya untuk penderita hipertensi, untuk konsumsi daging, ikan, seafood atau itu dibatasi hanya 100 gram per hari. Dan untuk telur itu hanya boleh 1 butir per hari. Jadi untuk telur pun cuma 1 butir Iya, sehari, Bu, ya. boleh. Dan Hanya- juga garam juga untuk 1 sendok ya ukurannya. Iya. Jika kita yang sudah terkena hipertensi seperti itu ya, Mbak. Iya. Nah, selain natrium itu dari dari bahan alami ya, dia juga ditambahkan ke bahan makanan lainnya seperti pada ikan asin, telur asin, ya, kemudian pada abon, dendeng, ya, kemudian Nah, pada suka makan dendeng gitu. iya, udang kering ya, itu Udang sangat kering tinggi juga, ya, iya. itu sangat tinggi sekali kadar natriumnya. Sebaiknya itu dihindari dulu untuk penderita hipertensi. Dan kemudian bukan hanya kita menghindari atau membatasi asupan garam ya, tetapi bahkan bahan-bahan makanan tadi yang itu juga harus dihindari, ya. Makanan yang diawetkan juga ya, kemudian makanan pabrikan ya. Rata-rata untuk makanan pabrikan itu biasanya ditambahkan natrium bikarbonat natrium benzoat ya, maksudnya untuk mengawetkan. Mungkin kita bisa lihat contohnya pada kecap ya, kemudian pada saus tomat, walaupun itu tidak asin tetapi kadar natriumnya itu cukup tinggi. Jadi hati-hati untuk penggunaan bahan-bahan tersebut ya. Meskipun kita udah menghindari asupan garam ya, tapi kita masih konsumsi bahan-bahan itu ya, artinya kita masih bisa terkena hipertensi. Ya seperti itu. Jadi makanan-makanan yang seperti botol yang penambah itu penyedap ya, seperti penyedap itu. Iya, termasuk Yang botol penyedap itu juga. Ya. nggak boleh dikonsumsi seperti Iya, itu. dikurangin konsumsinya. Oh, dikurangin ya, Ya, seperti atau itu. bisa mungkin dibatasi atau dihindari dulu. Nah, seperti itu ya. teman-teman, ada yang beberapa yang harus dikurangi dan dihindari. Nah, ini kan tadi disebutkan seperti garam atau natrium sangat berbahaya untuk kita konsumsi dan harus dihindari kalaupun bisa ataupun dibatasi jika seseorang terkena hipertensi. Nah, ada nggak tips atau kira-kira makanan atau masakan yang tetap enak walaupun tanpa garam atau natrium, atau seperti apa, mungkin bisa Mbak Pet tambahkan? Ya, sebenarnya rasa tawar itu bisa diperbaiki dengan menambah bumbu-bumbu alami ya. Oke, seperti bawang merah, bawang putih, kemudian jahe, kunyit, dan ketumbar dan lain sebagainya ya. Jadi itu bisa atau bisa menambahkan sedikit gula ya, untuk menambah cita rasa dari makanan itu tersebut. Kemudian juga teknik masaknya bisa dengan melakukan ditumis atau dipanggang ya. Itu boleh digoreng untuk penderita hipertensi yang tidak mengalami obesitas tapi dalam batas yang wajar, seperti itu. Jadi ada takaran-takarannya sendiri untuk kita konsumsi. Iya. Dan juga kalau bisa pakai tadi yang dijelaskan tadi, pakai bumbu-bumbu yang alami untuk ya. disajikan ya. Iya. Jadi tidak semerta-merta bumbu instan itu bagus ternyata ya. Ya, jadi bumbu instan itu adalah pabrikan ya. Nah, biasanya untuk mengawetkan biasanya ditambah itu garam natrium itu ditambahkan di dalam bumbu instan tersebut ya, untuk mengawetkan atau untuk menambah cita rasa gitu. Jadi ya sebaiknya untuk bumbu-bumbu pabrikan itu di skip dulu, lebih baik kita bikin bumbu-bumbu yang alami ya. Jadi kita bisa ngatur tuh kadar bisa tidak menambahkan garam di situ. Jadi asupan garam kita juga bisa dikurangi dengan membuat bahan-bahan makanan dari bahan-bahan alami. Baik, seperti itu. Luar biasa ya teman-teman penjelasannya dari Bu Petmi juga terkait bagaimana konsumsi gizinya dan bagaimana apa yang harus dibatasi dan yang harus dibatasi dan tidak boleh kita konsumsi seperti itu jika seseorang terkena hipertensi. Nah, ini tadi kan terkait makanan, balik lagi ke Dokter Niken. Mungkin ini kan misalnya nih Dok, ada seseorang ataupun saya yang didiagnosa hipertensi, terus saya minum obat anti hipertensi dan berhasil mempertahankan tekanan darah dalam kondisi rendah. Maka saya pun berhenti obat. Sampai kapan saya harus minum obat hipertensi? Jadi mengkonsumsi obatnya tuh sampai kapan jika saya terkena hipertensi? Seperti itu Dok, bisa dijelaskan? Nah, ini kebetulan saya juga lihat ada pertanyaan di YouTube yang serupa nih ya. Ini dari Chandra Setiawan ya.
Nah, dia bertanya, saya mau bertanya dok, apa benar obat hipertensi harus dikonsumsi rutin dan seumur hidup? Apa tidak memungkinkan pasien hipertensi tidak mengkonsumsi obat hipertensi lagi? Nah, kebetulan nih mau dibahas ini ya pertanyaannya. Jadi gini, beberapa penderita hipertensi itu bisa dikontrol tekanan darahnya hanya dengan gaya hidup saja, dengan perubahan gaya hidup ya, seperti tadi gizinya diperbaiki, aktivitas fisik rutin, kemudian berat badannya sudah seimbang, itu bisa. Tapi sebagian besar itu memerlukan obat. Nah, karena kondisi badannya kalau sudah hipertensi itu pembuluh-pembuluh darahnya sudah kaku, sudah kalau pembuluh darah itu kan tidak bisa diapa-apakan ya. Beda dengan berat badan, dengan ini ya, kalau misalnya ya kalau sudah pembuluh darah sudah kaku itu susah untuk diperbaiki. Jadinya pengobatan hipertensi ini adalah memang pengobatan seumur hidup, tapi pengobatannya belum tentu obat memang. Jadi bisa diganti dengan modifikasi gaya hidup dan mungkin diganti dengan bahan-bahan pengganti yang lain yang alami, misalnya seledri. Tapi itu untuk menggantinya tidak boleh pasien sendiri yang berinisiatif untuk mengganti, harus dengan pengawasan dokter ya, karena kalau kita sendiri mengganti belum tentu yang kita lakukan itu sudah benar ya. Jadi jangan kalau sudah didiagnosa hipertensi dan diberikan terapi hipertensi, selalu konsultasi dengan dokter apakah terapi ini masih bisa diteruskan atau ada penyesuaian dosis atau bisa diganti dengan yang lain, seperti itu. Jadi misalnya kita sudah mengonsumsi obat hipertensi nih sudah 3 tahun stabil, tekanan darah kita sudah di bawah 140 nih, boleh nggak dok saya lepas obatnya? Nah, coba dikonsultasikan. Mungkin bisa, tapi bukan dilepas, tapi dimodifikasi, dosisnya mungkin dikurangi seperti itu, atau jenis ya bertahap. Mungkin jenis obatnya yang diganti. Setelah itu bila tetap stabil baru dihentikan sama sekali. Yang penting gaya hidupnya tetap dijalankan seperti itu. Jadi jangan dihentikan sendiri ya teman-teman ya. Kadang jadi tidak bisa kita menentukan saya karena sudah mengkonsumsi obat selama seminggu tiba-tiba saya langsung berarti dianggap apalagi cuma seminggu ya. Baru tidak melakukan periksa atau melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan jadi usahakan agar selalu kita tuh mengecek tensi kita secara rutin, baik sakit maupun tidak sakit, karena memang hipertensi itu banyaknya nggak ada gejala, tiba-tiba aja stroke kayak gitu. Jadi jangan kita melihat dari gejala, kadang saya sudah nggak ngerasa apa-apa dok, saya sudah nggak sakit kepala dok, sudahlah saya nggak minum obat buat apa gitu ya, capek minum obat gitu. Jadi minum obat hipertensi anggaplah sebagai rutinitas kita, seperti kita sikat gigi atau kita mandi, kan nggak enak kan sehari nggak sikat gigi gitu, anggap aja itu bagian dari sikat gigi kita aja. Jadi kebiasaan kita sehari-hari. Jadi kalau kita hipertensi ya terimalah kalau kita tuh hipertensi, jadi minum obat terus seperti itu, kecuali dokternya sudah mengizinkan untuk mengubah terapi kita itu gitu. Nah, tetap dilakukan pemeriksaan jadi teman-teman seperti itu. Baik, kita ke Ibu Fatmi lagi nih. Kira-kira nih makanan apa sih yang boleh dianjurkan untuk penderita hipertensi itu sendiri? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, terkait dengan makanan apa yang boleh diberikan kepada penderita hipertensi, ya jelas adalah makanan yang rendah natrium atau yang rendah garam tadi, kemudian makanan yang rendah lemak ya, dan juga rendah kolesterol. Ya, secara umum kita bisa bagi bahan makanan itu beberapa macam ya. Yang pertama adalah bahan makanan pokok. Di bahan makanan pokok itu boleh kita konsumsi nasi ya, nasi masih boleh ya. Nasi masih boleh ya. Boleh ya. Kemudian jagung boleh, ubi, singkong ya. Kemudian tepung-tepungan, bahan makanan dari tepung-tepungan itu masih boleh dikonsumsi ya. Kemudian dari lauk hewani. Nah, tadi untuk lauk hewani kan dibatasi ya 100 gram per hari ya, seperti daging, ikan ya, karena natriumnya juga cukup tinggi ya, jadi hanya dibatasi 100 gram per hari. Kemudian untuk telur dibatasi hanya 1 butir per hari. Ya, tadi ya telur 1 butir teman-teman, nggak boleh lebih. Jadi yang konsumsi telur berlebih tidak dianjurkan. Iya, kemudian kemudian untuk lauk nabati ya, nabati itu berasal dari tumbuh-tumbuhan atau kacang-kacang
kacang-kacangan ya. Nah, untuk kacang-kacangan sendiri itu bisa ketemu pada tahu tempe, kacang hijau, kacang kedelai ya. Itu sangat dianjurkan sekali dikonsumsi. Kenapa? Karena natriumnya itu sangat rendah untuk jenis kacang-kacangan dan kaliumnya itu tinggi ya. Nah, jadi itu kalium sangat bagus sekali untuk menurunkan kadar hipertensi. Nah, gitu. jadi untuk orang hipertensi ini cocok makanannya tadi seperti tempe, tahu, tahu, kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan boleh seperti itu. Asalkan masaknya jangan menggunakan minyak banyak. Ya, jangan menggunakan minyak ya. Minyak jangan berlebihan lagi ya. Sebaiknya dimasak dengan dikukus ataupun direbus. Seperti itu. Luar biasa ya. Kemudian jadi jenis sayuran ya. Jadi semua sayur itu bagus ya, bagus dikonsumsi sayuran segar, bukan sayuran yang diawetkan atau sayuran yang diasinkan ya. Jadi sayuran segar. Ya, sayuran ini kita tahu itu banyak mengandung serat, magnesium, ya, kalsium, kemudian kalium ya. Ya, itu sangat penting sekali untuk menurunkan kadar natrium di dalam menetralkan kadar natrium di dalam darah. Ya, jadi semua sayuran boleh dikonsumsi, sayuran segar. Ya. Sayuran segar, jadi seperti itu. Nah, kemudian jenis buah-buahan, ya buah-buahan ini sangat penting. Jadi semua buah-buah segar, ya. Nah, kita di dalam makan sehari-hari kita dianjurkan untuk mengkonsumsi 5 porsi sayur dan buah per hari. 5 porsi, ya. Banyak. Apakah kita sudah mengkonsumsi seperti itu? Nah, mungkin apa teman-teman sudah mengkonsumsi. Ya. Nah, 5 porsi itu bagaimana cara ngaturnya? Ya, jadi cara ngaturnya adalah 1 kali di sarapan pagi itu sayur. Kemudian 1 kali di makanan selingan jam-jam 10 itu buah, 1 porsi buah. Kemudian 1 kali sayur di siang hari di jam makan siang. Ya, kemudian di snack sore sekitar jam 4 itu buah lagi. Ya, kemudian malam makan sayur lagi. Jadi kita udah dapat 5 porsi sayur dan buah. Itu makan yang teratur teman-teman, seperti itu apabila kita terkena hipertensi. Ya, itu lanjut ya, ada jenis lemak ya. Nah, dari jenis lemak apa sih yang boleh ya? Jadi boleh menggunakan margarin atau mentega yang kadar kita ada labelnya tuh yang rendah lemak itu boleh ya. Tapi yang tidak ada rendah lemaknya jangan bukan rendah garam ya, kan ada yang rendah garam. Jadi pilihlah bahan makanan dari lemak yang rendah garamnya. Ya. Kemudian dari jenis bumbu-bumbu tadi ya disarankan juga bumbu-bumbu yang alami. Ya, tetap ya, ya. Bawang putih gitu ya. Bumbu racikan sendiri tetap yang paling enak ya, seperti itu. Gitu ya. Kemudian dari minuman ya, minuman air putih, jus buah, bukan minuman kaleng ya. Nah, kaleng dan minuman bersoda itu sangat tinggi sekali kadar natrium. Ternyata minuman kaleng sangat berisiko juga untuk terkena hipertensi seperti itu, Mbak ya. Jadi itu beberapa makanan yang boleh dan sangat dianjurkan adalah jenis buah dan sayuran. Mungkin ini selanjutnya mungkin saya bertanya lagi, pola makan seperti apa sih harus dilakukan orang yang belum terkena hipertensi seperti itu? Mungkin Ibu Dokter atau Mbak Fetmi bisa menambahkan. Saya jelaskan juga tentang pencegahan mungkin ya, kalau kita sudah sebelum kita hipertensi kita harus melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Mungkin sering teman-teman dengan akronimnya tuh CERDIC ya, yang nanti dijelaskan sama Mas Adit ya. Jadi pertama kita harus cek kesehatan rutin ya. Jadi walaupun kita nggak sakit, baiknya kita selalu cek. Kalau kita punya tensimeter sendiri lebih bagus lagi, kita punya tensimeter digital lah. Sekarang kan banyak dijual tensimeter digital, itu bisa dipakai oleh awam ya, tinggal dipasang, ditekan tombolnya, keluar tensinya. Usahakan selalu rutin. Kalau nggak punya, bisa mampir ke puskesmas, kan pada punya BPJS semua tuh sekarang kan gratis. Kalau ke puskesmas ya tolong dimanfaatkan BPJS-nya. Jadi puskesmas bukan hanya untuk orang sakit, jadi yang sehat juga boleh datang ke puskesmas hanya untuk cek tensi pun nggak apa-apa. Jadi ya luangkanlah sebulan sekali cek tensi ke puskesmas, karena apalagi kalau kita punya faktor risiko seperti keturunan, sudah usia gitu ya. Jadi sempatkan untuk selalu cek tensi ya. Kalau kita sudah tinggi,
mungkin bisa diulang lagi setelah 2 kali tetap tinggi, baru kita nanti dokter akan memutuskan terapi yang terbaik buat kita. Kemudian kita harus jaga dong gizi seimbang seperti yang tadi dijelaskan Mbak Fatmi ya, jangan makan sembarangan. Kalau kita walaupun kita belum hipertensi, kita juga usahakan untuk selalu kurangi konsumsi garam-garam, lemak, itu kan efeknya kurang baik buat kita. Minum kopi juga jangan berlebihan ya, kemudian juga jangan minum alkohol ya. Alkohol itu bisa menyebabkan perlemakan hati dan juga pembuluh darah kita jadi banyak, kolesterol darah kita jadi tinggi, itu yang juga bisa menyebabkan hipertensi ya. Jadi hindari konsumsi alkohol. Kemudian rokok juga jelas ya, rokok itu nggak ada gunanya ya, buat apa kok masih ada yang merokok sekarang ya. Jadi rokok itu menyebabkan partikel-partikel rokok itu selain menyebabkan kekakuan pembuluh darah, juga partikel-partikelnya tuh bisa membuntu pembuluh darah ya, jadi menyebabkan stroke, menyebabkan, selain juga zatnya adalah zat karsinogenik yang menyebabkan kanker ya. Jadi hindari hal-hal seperti itu. Kemudian luangkan waktu untuk selalu aktivitas fisik, olahraga ya. Anak zaman sekarang kebiasaan gadget ya, suka tidur-tiduran main HP, itu kebiasaan yang kurang baik ya. Usahakan agar selalu kita beraktivitas fisik ya, olahraga. Jadi luangkanlah waktu dalam seminggu itu untuk olahraga ya, minimal 3 kali seminggu ya, standarnya 3, kalau 4 kali boleh, mau setiap hari boleh juga, tapi ya jangan bertahap lah ya, jangan berlebihan ya. Tidak baik juga ya. Iya, nanti capek ya. Kecuali memang atlet ya. Kalau 3 kali seminggu itu persesinya tuh minimal 30 menit ya. Olahraga nggak harus olahraga berat ya, kayak olahraga yang berat-berat ya nggak usah. Jalan kaki, jogging pun boleh, asal benar-benar diluangkan untuk olahraga. Jadi kalau jalan, misalnya kita jalan-jalan di lapangan Merdeka ya 30 menit itu benar-benar jalan, jangan jalan terus mampir beli salome, beli cilok gitu, malah beli apalagi belanja di sana malah ya. belanja, ada yang jual pakaian bayi beli, Iya. tuh jadi nggak tercapai Dan juga belanjanya malah di sana yang berisiko terkena hipertensi. Nanti udah olahraga udah bagus-bagus, malah beli gorengan ya, sama aja, malah balas dendam, itu jadi malah tidak tercapai fungsi olahraganya. Jadi benar-benar olahraga tuh olahraga, jadi bukan saya sudah nyapu-nyapu dok tiap hari, biasanya berarti kan saya sudah aktivitas fisik ya. Tapi kan nyapu-nyapu masa 30 menit sih gitu kan, nggak mungkin. Jadi benar-benar luangkan waktu untuk olahraga. Biasanya kita beralasan tuh olahraganya, kan saya ini kerja nggak ada waktu olahraga. Kerja kan nggak mungkin seharian ya, pulang kan bisa sore-sore gitu loh, 30 menit aja, ada 3 kali seminggu. Jadi luangkan untuk berolahraga gitu. Baik, jadi tetap aktivitas yang positif yang harus kita lakukan terkait hipertensi ini. Ada pertanyaan ini dari YouTube kita. Saya mau tanya dok, untuk mencegah hipertensi yaitu dengan mengatur pola makan yang sehat, tentunya ini adalah satu faktor yang terkadang kita susah untuk mengontrolnya. Nah terus yang mau ditanyakannya, gejala awal apa yang akan muncul jika ingin mendeteksi kita mengalami hipertensi, dan langkah awal apa yang harus kita lakukan selain minum obat? Bagaimana dok? Mungkin bisa Ya, nanti pola makan Mbak Fatmi ya, abis ini jelasin ya. Kalau gejala awal seperti saya bilang tadi, kadang hipertensi sebagian besar justru tanpa gejala. Jadi kita nggak bisa cuma menilai dari gejala saja, harus diukur ya dengan tensimeter. Jadi usahakan kita selalu luangkan sebulan sekali lah untuk mengukur tensi kita, walaupun kita nggak sakit ya. Semua usia produktif ya, usia di atas 15 tahun selalu biasakan untuk mengukur tensi. Kalau nggak sempat ke puskesmas, nggak sempat ke klinik ya, kalau bisa punya tensimeter sendiri. Berarti ya tetap dilakukan pemeriksaan kesehatan. iya, selalu harus dirutinkan itu. Kadang masyarakat kita tuh ke puskesmas cuma kalau sakit, padahal kan nggak gitu. Itu kartu BPJS tolong dimanfaatkan ya, ke kliniknya masing-masing ya. Mungkin pola makan Mbak Fatmi bisa jelaskan ya. Baik, untuk pola makan hipertensi kita merujuk ke gizi seimbang ya. Jadi gizi seimbang di sini kita mengacu kepada isi piringku ya. Di sini ada piringku ya, isi piringku. Jadi di isi piringku ini dijelaskan bahwa di sana ada takaran makanan yang harus kita konsumsi ya. Jadi untuk karbohidrat seperti nasi, singkong, ubi itu ya sepertiga dari piring kita ya, sepertiganya boleh sepertiga dari isi piring kita. Kemudian untuk sayuran ya, jadi sayuran juga sepertiga dari, jadi jumlah nasi dengan sayur itu jumlahnya sama. Kemudian seperenamnya itu adalah isinya adalah lauk hewani dan nabati
jadi boleh cuma 1/6-nya saja gitu ya. Kemudian 1/6-nya adalah buah dan sayur. Jadi separuh dari isi piring kita itu adalah isinya sayur dan buah. Memang untuk diet hipertensi memang sangat-sangat sekali dianjurkan untuk selalu mengkonsumsi buah dan sayur ya. Nah kemudian kita di gizi seimbang itu juga dijelaskan bahwa untuk konsumsi minyak ya hanya dibatasi 5 sendok makan per hari. Ya, tidak boleh lebih dari 5 sendok makan. Jadi minyaknya pun dibatasin ya, teman-teman. Kemudian untuk konsumsi gula ya, gula itu hanya dibatasi 4 sendok makan dan 1 sendok teh untuk garam ya, garam dapur. Kemudian juga perbanyak minum air putih. Nah, kita disarankan untuk banyak minum putih antara 8 sampai 11 gelas per hari atau sekitar 2 liter per hari. Kemudian juga sering-seringlah membaca label dari makanan ya. Lihat informasi gizinya di sana. Kan sekarang sudah banyak tuh dijual di supermarket, kita lihat label makanan, informasi gizinya, berapa sih kadar natriumnya gitu ya. Jadi kita dari situ kita lihat misalnya kalau misalnya natriumnya tinggi ya mungkin makanan tersebut bisa kita kurangin atau mungkin bisa kita skip. Jadi tetap bisa memperhatikan barang yang kita beli melalui labelnya, apakah itu mengandung garam natrium yang tinggi atau tidak. Bisa kita mengganti dengan sejenisnya yang lebih sedikit lagi untuk kadar yang di dalamnya itu komposisinya ya. Jadi, komposisinya harus memperhatikan komposisi makanannya. Terutama kalau yang hipertensi perhatikan natrium, kadar natrium dan kadar lemaknya gitu. Komposisi lemaknya. Oke, ada lagi pertanyaan ini satu dari teman-teman yang lagi menonton YouTube. Dok mau tanya, adakah hubungannya hipertensi sama kolesterol karena gejalanya hampir sama, bisa pusing, bisa pusing kepala dari Al-Fatah begitu. Ya betul. Jadi memang ada hubungannya, walaupun itu penyakit yang berbeda, tapi biasanya memang saling berhubungan karena kolesterol itu adalah salah satu faktor risiko yang bisa dimodifikasi tadi ya. Jadi kalau kita kadar kolesterol kita dalam darah tinggi, itu pasti kolesterolnya tidak akan dieliminasi oleh tubuh. Jadi kalau kadar kolesterol kita normal, kolesterol kan sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh ya untuk membentuk organ-organ, untuk kesehatan organ-organ kita. Tapi kalau jumlahnya normal, dia secara periodik akan dibuang oleh hati kita. Tapi kalau jumlahnya lebih dari normal, jadi darah kita relatif kental oleh kolesterol, maka kolesterol itu akan menumpuk di dinding pembuluh darah. Pembuluh darahnya jadi ikut kaku dan akhirnya bisa terjadi pembuntuan oleh kolesterol. Nah, itu juga bisa menyebabkan hipertensi. Jadi memang saling berhubungan. Tapi obatnya berbeda ya. Kadang ada hipertensi sendiri tapi kolesterolnya tidak tinggi, ada seperti itu. Karena beda. Jadi faktor hipertensi kan banyak. Itu kolesterol cuma salah satunya saja gitu. Jadi gejalanya memang kadang-kadang sama, mirip-mirip. Ada juga yang kolesterolnya tinggi tapi dia tidak hipertensi ya, mungkin cuma pembuluh darahnya bagus ya, elastis. Jadi walaupun kolesterolnya tinggi dia tidak sampai hipertensi. Jadi memang dua penyakit yang berbeda tapi saling berhubungan dan gejalanya mirip-mirip. Kadang justru nggak ada gejala. Jadi kadang seringkali juga hipertensi juga tanpa gejala walaupun kolesterolnya juga tinggi gitu memang. Gitu. Seperti itu. Jadi teman-teman sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Mungkin ini saya yang bertanya Dok ya, mungkin ya, atau Mbak Fetmi mungkin bisa menjelaskan. Ini kan tadi kan dibahas tentang konsumsi kopi ya, minum kopi ya. Nah, ini kan kita kan lihat kan sekarang itu marak lah kafe-kafe atau tempat nongkrong yang biasa dijadiin tempat nongkrong terus minum kopi bersama teman-teman. Nah, ini apakah ada batasan sendiri terkait bagaimana sih berapa cangkir atau berapa liter minum kopi sehari yang kita batasi kalau kita mencegah pun momen yang sudah terkena hipertensi. Mungkin ada batasannya Dok. Mungkin ada teman-teman yang lain juga yang sedang menonton mungkin suka minum kopi, mungkin bisa bisa menambah pengetahuannya lah seperti itu. Itu kopi sudah jadi gaya hidup anak muda zaman sekarang ya, nggak muda nggak tua ya, orang pekerja juga sering ngopi sekarang ya. Mereknya macam-macam, terus kopinya bagus-bagus gitu, dikasih topping macam-macam gitu ya sekarang. Kesehatannya sekarang bodoh ya. Nggak kayak dulu cuma kopi tubruk gitu biasanya. Tapi betul, minum kopi memang salah satu yang menyebabkan juga faktor risiko yang menyebabkan tekanan darah tinggi atau hipertensi ini. Jadi kalau orang sehat konsumsi kopi
kopi memang tetap tidak boleh berlebihan ya. Jadi maksimalnya tuh 400 mg atau boleh dibilang kalau diukur tuh 4 cangkir dalam sehari ya. 4 cangkir. Cangkir yang kecil ya, bukan yang besar-besar gitu kan, ada kopi yang ada size-nya besar itu biasanya di kafe ya, apa tol grande gitu ya. Gitu. Jadi ada batasnya. Itu kalau orang sehat ya itu tetap maksimal 4 cangkir, jangan sampai lebih ya. Tapi kalau orang sudah hipertensi, maksimalnya tuh 2 cangkir, 200 mg. Jadi jangan lebih juga. Kalau bisa sih sebaiknya dihindari, sudah jangan minum kopi lagi kalau sudah hipertensi ya. Walaupun sebenarnya yang paling tinggi menyebabkan hipertensi memang natrium dan lemak. Kopi itu, tapi kopi juga pengaruh. Jadinya hindari aja konsumsi kopi kalau sudah hipertensi. Itu maksimalnya memang 2 cangkir untuk yang hipertensi. Jadi ada batasannya teman-teman. Yang sudah terkena hipertensi maksimal 2 cangkir sedang 1 hari, dan yang belum maksimal 4 kali seperti 4 cangkir. 4 cangkir ya, 4 kali. 4 kali kalau segini ya, ini paling sudah 4 cangkir itu yang besar-besar kopinya itu. 4 cangkir ya, seperti itu teman-teman. Ini ada pertanyaan dok dari Frisdina Alik Wadita. Dok, kalau PEP apakah berisiko hipertensi juga? Vape rokok elektronik ya. Ya betul. Ya jadi gini, memang sekarang lagi ngetren juga itu vape ya. Ya benar. Ya lagi banyak juga. Itu tetap ya, vape itu tetap mengandung nikotin ya. Itu juga tetap menyebabkan tekanan darah tinggi, hipertensi. Jadi sama aja. Cuma klaimnya tidak ada tar gitu ya, tidak ada karsinogenik, tapi dia tetap mengandung nikotin. Padahal yang menyebabkan darah tinggi itu kan ya nikotinnya itu. Jadi ya vape pun sama, dia juga beresiko untuk hipertensi juga. Oke, gitu. Jadi ternyata vape juga beresiko ya karena ada kandungan nikotinnya seperti itu. Nah dari Puskesmas sendiri pun ada beberapa program yang dilakukan dalam upaya pencegahan pengobatan untuk hipertensi. Di puskesmas kita, Puskesmas Karangjati, mempunyai inovasi yang berjudul Gempita. Apa itu Gempita? Yaitu gerakan melawan penyakit tidak menular. Dan terdapat 4 kegiatan yang dilakukan dalam Gempita ini. Yang bisa dilakukan yaitu yang pertama senam, screening, sweeping, dan juga sistem informasi 4S-nya. Mungkin Ibu Niken mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut terkait inovasi Gempita yang ada di Puskesmas Karangjati seperti itu. Ya betul. Jadi bisa dilihat poster di sini ya, di Puskesmas Karangjati kita ada kegiatan Gempita, gerakan melawan penyakit tidak menular mobile, dan di situ ada kegiatan senam, screening, sweeping. Senam itu senam kita rutinkan, jadi minimal sebulan sekali, kalau bisa seminggu sekali kita senam bersama untuk mencapai target untuk olahraga kita supaya warga ini bisa olahraga. Kemudian screening adalah screening faktor risiko penyakit tidak menular ya, termasuk juga hipertensi, cek gula, kemudian cek berat badan, tinggi badan. Kemudian sweeping adalah kunjungan rumah untuk penderita-penderita penyakit kronis yang ada gangguan mobilitas, jadi tidak bisa ikut senam dan screening, mungkin ya kita kunjungi. Kemudian yang terakhir ada sistem informasi, yaitu sebuah aplikasi namanya Gempita Mobile ya teman-teman. Kalau mau install boleh, ada di Play Store juga, atau kalau tidak install ya bisa juga diakses melalui Bitly. Gempita Mobile itu adalah sarana untuk self assessment, jadi mengecek apakah kita punya faktor risiko PTM, dan juga di situ ada materi-materi edukasi PTM seperti dietnya, seperti cara pencegahannya, mulai dari hipertensi, diabetes, dan semua penyakit tidak menular ada di situ. Nah, ternyata banyak manfaatnya dari inovasi kita ini Bu ya, terkait untuk pencegahan dan sebagai self assessment tadi untuk diri kita supaya tidak terkena berbagai penyakit tidak menular seperti itu. Nah, dari pesan dari tenaga promosi kesehatan ada yaitu terkait pencegahan hipertensi, yaitu dengan cerdik. Mungkin sudah disinggung sama Ibu Dokter Niken tadi, cerdik, yaitu C-nya itu cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, E-nya, terus R-nya rajin aktivitas fisik yang seperti berolahraga tadi yang sudah dijelaskan, diet seimbang yang sudah dijelaskan sama Mbak Fatmi juga, bagaimana mengatur pola makan dan makanan apa yang harus dihindari, kemudian istirahat yang cukup, dan kemudian kayaknya kelola stres seperti itu untuk mencegah terjadinya hipertensi. Dan bagaimana mengendalikannya itu dengan patuh
Apa itu patuh? P-nya yaitu periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter yang seperti disarankan Bu Niken. Belum tentu kita sudah enakan ketika mengonsumsi obat dan kemudian sudah enakan itu sudah terhindar dari hipertensi seperti itu. Makanya tetap melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Terus yang kedua yaitu A-nya, yaitu atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur, yaitu sesuai anjuran dokter tadi. Tetap diet dengan gizi seimbang. Nah, tetap menjaga pola makannya tetap diingatkan di sini, dan upayakan aktivitas fisik dengan aman. Artinya jangan terlalu berlebihan juga, karena tidak bagus juga, sehingga kita kalau berlebihan kita capek dan akhirnya sakit Bu ya, seperti itu. Betul. Nah, dan yang terakhir yaitu hanya hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik, yaitu seperti alkohol, Bu, mengurangi konsumsi seperti itu. Baik teman-teman, mungkin itu juga akhir dari podcast kita hari ini. Kesimpulannya sudah dijelaskan tadi dengan cerdik dan patuh tadi. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat sehat yang sudah menonton pada hari ini, yang meluangkan waktunya hingga saat ini, dan teman-teman dari yang nonton melalui akun Instagramnya Puskesmas Karangjati juga kami ucapkan terima kasih sudah setia menonton acara hingga akhir. Dan kami juga dari Puskesmas Karangjati mengucapkan terima kasih banyak kepada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang sudah memfasilitasi acara kami hari ini, podcast hari ini ya Ibu. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah luar biasa menerangkan panjang lebar terkait mulai dari pengendalian, pencegahan hipertensi itu sendiri. Demikian dari kami. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada saran atau kritik yang membangun bisa di komen YouTube-nya Puskesmas Dinas Kesehatan, dan juga bisa di like dan di subscribe YouTube-nya Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.